Halo, jumpa lagi bersama Jonathan. Ini ada produk-produknya Viata ya. Sebenarnya saya itu sudah lama ya memiliki perangkatnya keluarannya Viata ini, Viata ya. Cuman saya sekarang ini lagi memfokuskan ini ada yang aku belum pernah nyoba. Cuman kok ada kelebihan daripada charger Viata ini. Cuman saya flashback dulu sebentar bahwa saya tuh pernah membeli untuk power banknya ya. Ini power banknya Viata ini ya. Ini ada tulisannya ya. Ini. Cuman udah agak lama karena ini lama dan nggak tahu karena waktu itu aku menggunakannya salah untuk pengecekan udah ada videonya ini rusak gitu ya. Jadi udah nggak bisa lagi. Nah, untuk kabelnya ini situsinya jarang aku pakai, yang sering aku pakai yang untuk kabel lightningnya ya. Nah ini punyanya Viata semua ya, lambangnya seperti ini. Lambangnya seperti ini ya. Nah itu loh ya. Jadi kenapa aku memfokuskan ini ya, ini Viata Turbogan 65. Nah ini nggak tahu nih kok tulisannya Turbogan 65. Di sini PD 65 watt. Yang kemarin tuh pernah aku review, cuman aku cari barangnya kemana nggak ketemu ya. Yang 35 watt ya, 35 watt. Dan sekarang ini posisinya ini tulisannya cuci gudang terus ini. Harganya murah ya, di bawah 150.000 kalau dapat apa diskon itu ya. Itu di bawah 150, kira-kira antara 140-an gitu ya. Nah, termasuk murah ya. Karena kenapa? Charger ini ya, di sini tulisannya turbo, itu benar-benar turbo. Gitu loh. Benar-benar turbo. Pernah waktu unboxing ya juga aku udah melihat ya. Ini kok bisa langsung wattnya itu bagus gitu loh. Nah, setelah beberapa hari aku coba untuk beberapa handphone dan kebetulan aku mendapatkan Huawei. Nah, Huawei ini super charge. Nah, ini bisa ke Huawei super charge gitu loh. Nah, itu yang bikin menjadikan apa namanya? eh mau mereviewnya gitu loh. Ya, aku tunjukin ke teman-teman nanti ke beberapa handphone ya. Jadi biar kelihatan ini loh masuknya daya seperti ini. Jadi saya rasa kalau penggunaan ini pembelian ini cakep sekali lah ya. Dengan harga segitu bisa ke laptop, nanti aku tunjukin juga. Terus habis itu beberapa perangkat dia walaupun tidak muncul ya, misalkan ke Poco M6 ini logo Mi Turbonya nggak muncul, tapi dia bisa mencapai 29 watt atau 30 watt nanti. Kita tunjukin nanti ya. Ini aku coba dulu ke mana? Ke laptop ya. Nah, ini aku cobain ke laptop ya. Ini udah nancep, aku pakai kabel sambungan ya supaya kenapa? Supaya aku bisa nunjukin ke teman-teman di sini. Di sini dia bisa 20 volt ya. 20 volt. Memang masuknya cuma 25 watt ya karena memang ini laptopnya kecil. Artinya apa? Artinya udah bisa masuk 20 volt gitu. Dan bisa untuk pengecasan ke laptop. Apalagi pengecasan ke MacBook ya udah dijamin bisa lah ya. Nah, ya. Untuk itu saya tunjukin ini ya. Ini pengecasan ke itu kalau aku tancepin di situ ya nggak bisa kelihatan jelas ya. Nanti ada yang protes itu kayaknya kalau nggak aku tunjukin seperti ini. Nah ini aku tunjukin ya. Jadi dia bisa untuk pengecasan ke laptop. Mantep gitu loh. Ngegas gitu loh istilahnya gitu loh. Ya kan? Nah sekarang aku akan nunjukin pengecasan ke mana dulu ya? Ke Huawei ya, ke Huawei ya. Kita ganti ke Huawei ya. Kalau ke laptop sudah clear ya. Bentar. Nah, ini ke tab Huawei ya. Tab Huawei ini 22,5 watt ya. 22,5 watt ya. Kita colokin dulu ya. Nah, ini kita coba. Nah, di sini muncul ya ini pengisian daya super. Nah, pengisian daya supernya ini seperti ini. Nah, ini. Aduh. Bentar. Nah, ini ada tulisannya ya. Kelihatan nih. Pengisian daya super.
Bentar, kita cabut dulu. Kita tancepin lagi ya. Nah, ini loh. Muncul nih. Nah, pengisian daya super. Ya, pengisian daya supernya muncul. Nah, pengisian daya super itu merupakan protokolnya Huawei ya. Jadi protokolnya Huawei itu seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lihat ya, karena ini minta ditunjukin selalu ya. Nah, ini bisa mencapai 18 watt. Ya. Artinya sesuai sama punyanya originalnya chargernya Huawei. Ya. 18 watt. Memang apa namanya? Cuman 18 watt karena memang dia mentok di 22,5 watt ya. Nggak mungkin dia mencapai 22 watt itu enggak. Ya kalau sudah 18 watt itu sudah maksimal. Berarti kecepatan supernya itu memang sesuai gitu loh ya. Kecuali kalau kita pakai yang mungkin wattnya lebih tinggi lagi, punyanya Huawei itu lain cerita ya kan. Nah yang jelas ini sudah sesuai gitu loh, bisa masuk penyesuaian ke Huawei. Sekarang kita beralih ke turbo ya, Mi turbo ya. Sebentar, kita ganti sekarang. Kita ganti ke Mi turbo ya. Bentar, kita tutup dulu ini. Kita ganti ke Mi turbo. Nah ini Mi turbo ini. Ini Mi turbo ya. Sekarang nah, kita coba. Memang tidak masuk ya. Apa namanya? Logo. Apa namanya? Mi turbonya nggak masuk, tapi nah ini daya yang masuk, lihat nih, ini kencang bener nih. Sampai berapa nih? 29, bayangin 30 loh. Udah 30 nggak mungkin lebih lah, aku jamin. Nah ya bener kan? Mentok di 30, terus habis itu standby di 28. Ini sesuai sama protokolnya Mi Turbo Poco M6 33 watt. Keren kan? Nah, Huawei oke. Apa nih namanya? Mi Turbo oke. Sekarang kita coba ke mana? Samsung ya. Kita coba ke Samsung ya. Nah, adanya Samsung ya. Samsung kita cobakan ya. Kita cobakan, nah ini Samsung ya, Samsung ya. Ini nah pengisian daya super cepat ya, pengisian daya super cepat yang muncul. Benar, kita keluarin lagi, kita colokan. Nah itu pengisian daya super cepat ya kan, ada ya pengisian daya super cepatnya. Nah sekarang kita lihat ini masuknya berapa. Kalau ini yang 25 watt ya, 25 watt ya. Ini kita lihat. Nah, ini dia. Dia bisa mencapai 24 watt. 25 malahan loh. Ini hebat bener ini, ya. Hebat loh ini. Ya kan? Berarti artinya dia untuk ke Samsung oke. Ya. Jadi sudah 3 protokol dibabat sama Viata ini ya. Masuk ya. Ya kan? 25 watt ya. Jadi buat teman-teman yang memakai Samsung ya sudah terjawab ya, yang menanyakan apakah ini bisa untuk apa namanya? Untuk Samsung apa enggak, sudah terjawab ya. Nah, tapi kalau mungkin ya, saya lupa ini. Mungkin untuk apa? Oppo nggak bisa mungkin. Mungkin loh ya. Saya belum tahu kalau ini Oppo. Dia ini dia. Ya benar. Dia tidak bisa ya. Kalau ke Oppo dia hanya masuk di 13 watt. 13 watt ya. Ya mungkin kalau ke mana? Vivo Infinix bisa jadi, bisa penyesuaian, bisa jadi. Kalau menurut saya. Gitu loh.
menurut saya. Karena dilihat dari dia pengecasan ke mana, Mi Turbo, Huawei, terus habis itu Samsung, oke banget gitu loh ya. Jadi menurut saya charger ini dia membandrolkan turbo ya, mencantumkan tulisan turbo, saya rasa udah cocok, benar sekali gitu loh ya. Dan ini setelah beberapa kali saya pakai untuk ngecas power bank yang 65 watt ya kenceng. Coba ini aku ke power bank ya yang 65 masuknya berapa, bisa kita lihat juga kan. Sebentar, masuknya 65 ke sini aja nih. Nah, ini 34% ya. Kita cobakan. Nah, ini dia. Ini dia. Masuk lancar. Dia langsung ngegas nih. Mantap sekali ya. Ya. Dia masuk 58 watt. Artinya sesuai ya. Dia mencantumkan di sini PD 65 watt, itu sesuai banget itu ya. Itu loh yang saya maksud. Jadi buat teman-teman yang menanyakan mengenai situasi daripada charger Viata 65 watt ini, ya seperti yang sudah aku contohkan semuanya gitu ya, bahwa ini sangat cocok untuk beberapa device. Dan walaupun ke Oppo itu hanya fast charging biasa, tapi nanti saya akan coba pengecasan full itu berapa lama, apakah akan cepat atau lambat atau seperti apa, nanti aku akan bikin di video short ya, untuk khusus ke Oppo ya, karena dia tidak bisa penyesuaian ke Oppo, hanya itu aja. Nggak tahu ya kalau ke Infinix atau ke Vivo, nanti kalau barangnya Vivo Infinix datang, nah baru aku tunjukin ke teman-teman. Tapi secara garis besar ya, secara saya coba-coba, ini sangat meyakinkan ya, dengan harga yang di bawah 150.000 ya kan, tapi bisa mengcover beberapa device dengan protokol yang sesuai, dan kecepatannya juga oke loh ya. Kalau ke Oppo aku belum nyoba. Oke, saya kira cukup sekian dulu mengenai pemaparan saya mengenai Viata Turbo 65 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video berikutnya. Thank you.